yang belum masuk mungkin? Belum bergabung? Atau sudah semua? Koordinatornya siapa? Sudah semua, Prof. Hmm, koordinatornya Mbak Silvi. Iya, Prof. Baik. Ya, mungkin kita kenalan dulu deh. Mbak Silvi, silakan. Bisa introduce singkat saja, backgroundnya apa. Terus, ya itu aja sih. Iya, Prof. Hmm, Perkenalkan nama saya Silvi Romaidisari, fresh graduate dari Teknik Lingkungan Undip. oke, teknik lingkungan ya. Beasiswa enggak ini, Mbak Silvi? Enggak, Prof. Pakainya yang pas-paska langsung. Iya, berarti kan beasiswa ini toh Undip. SPP toh. Iya, Prof. Hmm, baik. Berikutnya silakan siapa? Izin perkenalan ya, Prof. Hmm, Baik, Prof. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hoirul. Saya dari Biologi Undip, Prof. biologi, baik. Pas-pasca juga. Bukan, Prof. Reguler. Oh, berarti beasiswa sendiri. Nggih, Prof. Ya, fresh graduate bukan Mas Khairul? Saya lulusnya tahun 2024, Prof. 2024. Oh ya, berarti angkatan 2020. Nggih, angkatan 2020. Baik, ya dari biologi. Monggo silakan yang lain. Izin perkenalan ya, Prof. Mm-mm. Perkenalkan nama saya Lupna Yaskur. Saya fresh graduate dari Teknik Lingkungan Undip. Satu angkatan sama Mbak Silvi. Beda angkatan, Prof. Ya, baik Mbak Lufna ya. Pas-pasca juga. Iya, pas-pasca juga, Prof. Oke, baik. Yang berikutnya silakan. Masih ada siapa nih? Ya, silakan siapa? Baik, izin perkenalan Prof. Nama saya Andrian Kaspari, Hmm, fresh graduate dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Geografi. Pendidikan Geografi UNM ya. Mana Universitas Negeri Malang? Nggih, Prof. Oh, ada tuh UNM itu. Itu yang dulunya IKIP itu ya. Nggih, Prof. IKIP Malang. Oh, tadi kayak UNESA dulu ya, yang di Surabaya itu ya. Iya, Prof. Banyak pendidikan geografi. Ya, oke. Ada dua lagi. Kalau Mas Helmi ini bimbingan saya ya. Iya, Prof. Betul, Prof. Ya wes nggak usah kenalan ya Mas. Mas Zaki aja silakan, Zaki Udin. Oke, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Zaki. Saya lulusan PWK Prof dari Iya, angkatan 17. angkatan 2011. 17. Oh, 17. Oh iya, Oke. saya ingat namamu. Kelihatannya memang PWK. Gitu. Angkatannya 17 itu siapa ya? Kalau Bimbingan saya 17 ada Jessica ya. Kamel Prof. Ya, Kamel, Jessica, Reni Oke. itu ya. Oh ya, kalau Helmi ini 21 toh? 21, Prof. Oh, oke. Baik. Ya, salam kenal, belum kenal ya sudah kenal ya. Selamat welcome to this class gitu ya. Ya, jadi pertemuan pertama ini mungkin bisa saya share ini dulu. Tadi sudah saya share kontrak kuliah gitu ya. Bisa dilihat di itunya apa namanya di layarnya. Jadi ada tiga dosen, saya, koordinator Pak Musadun dan Pak Mariono. Kalau yang PWK udah kenal semua lah ya. Dan yang di luar PK terkenal sama Pak Mariono mungkin sudah kenal ya sebagai Kaprodi gitu ya. Nah, nanti yang belum kenal dengan Pak Musadun ya nanti akan ketemu gitu ya. Nah, jadi perkuliahan ini sebetulnya ya memberikan pemahaman ya, knowledge dan juga ya terus mungkin materi yang berhubungan dengan tata ruang dan lingkungan ya. Karena begini sebetulnya ya,
ya lingkungan dan tata ruang itu dia embedded jadi satu gitu ya. Jadi kalau kita bicara produk tata ruang itu kurang begitu sahih atau tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan yang disebut dengan KLHS gitu ya. Kajian lingkungan hidup strategis sebagai basis pertimbangan untuk merencanakan ruang. Dan itu sifatnya wajib gitu ya, KLHS itu gitu loh. Tapi yang dalam praktek yang kadang tidak wajib itu adalah mengakomodasi hasil KLHS gitu ya, yang jadi isu gitu ya. Nah, itu yang kadang teman-teman lingkungan itu sering apa? Sering protes gitu ya. Dalam prakteknya kok kita tuh membuat KLHS yang pemenuhan kewajiban saja, tapi ternyata dalam perumusan untuk rencana tata ruang kelihatan kok tidak begitu diakomodasi misalkan gitu ya. Itu tapi isu-isu yang mungkin sebetulnya bisa dihindari ya, atau bisa apa, karena KLHS pun sebetulnya dia kan kajian yang sangat komprehensif ya. Kalau kita bisa merujuk dari apa yang disampaikan di KLHS, mestinya ya upaya-upaya untuk apa meminimalkan risiko dari bencana karena KLHS itu concern di lingkungan itu akan lebih bagus gitu ya. Oke, jadi ya mungkin ini nanti akan saya share saja. Cuma masalahnya begini, saya belum bisa berikan ini secara fix gitu ya, terutama untuk tanggal karena saya masih berkomunikasi. Jadi masih saya berikan yang tahun lalu ini ya. Cuma apa siapa-siapanya itu untuk komponen atau materi apa yang diberikan oleh dosen yang mana itu kelihatannya ini sudah oke. Cuma waktunya ini loh ya, jadi saya belum bisa nemuin yang pas gitu ya. Jadi maksudnya saya harus minta approval dulu dari dosen yang lain. Kalau di plot tanggal sekian itu sudah ini enggak gitu ya, misalkan ya sudah oke enggak gitu. Jadi yang dilihat sementara materi dulu saja ya gitu ya. Jadi pertama hari ini tentang pengantar ya saya sedikit berikan tentang terutama untuk basic interaksi hubungan main place ya. Karena apa? Karena konteks tata ruang lingkungan itu ya sebetulnya main place sebetulnya ya. Kalau di geografi kan kita bicara place gitu ya. Kalau di PWK kita bicara space gitu ya. Jadi location and space. Misalnya location itu kan place. Ya. Nah, cuma ya itu tadi. Kalau konteks ruangnya itu main place gitu ya. Di mana siapa gitu ya. Siapa di mana. Nah, itu dia yang konteks space-nya itu di situ. Terus berikutnya minggu depan juga saya berikan. Cuma nanti kita perlu diskusi juga ini ya. Tadi Mbak Silvi ya yang kontak dan juga koordinator. Karena minggu depan itu kan libur tanggal 17. Apakah nanti akan kita mungkin akan kita reschedule gitu ya. Atau tetap diberikan tanggal 17 itu online juga gitu ya. Nanti kita diskusi. Terus yang berikutnya nanti dengan Pak Musadun, pengertian dan pembahasan pembangunan wilayah. Dan kota tentunya gitu ya. Terus Pak Mar strategi pendekatan pembangunan wilayah dan kota. Nanti saya juga diikuti dengan indikator perencanaan. Jadi apa namanya konteks perencanaan pembangunan apa yang konteks apa yang bisa disampaikan nanti ya. Bagaimana kita bisa memberikan indikator yang relevan dalam rangka untuk menilai misalkan gitu ya. Rencana tata ruang dan lingkungan. Juga ada strategi dan metode gitu ya yang bisa dilakukan di dalam perencanaan kota wilayah, terutama concern fokus tata ruang. Nah, kemudian nanti di pertemuan 7 saya akan sampaikan kebijakan tentang rencana tata ruang kota dan wilayah. Terus ada kemudian strategi yang bisa dilakukan ya.
Beda dengan yang di atas ya, kalau di atas itu strategi pendekatan, tapi kalau ini strategi dalam bentuk implementasi, termasuk konteks perencanaan pembangunan kota berbasis masyarakat, bentuk-bentuknya seperti apa, terus infrastruktur ya, perkotaan nanti dengan Pak Mariono, terus best practice atau lesson learned dari perencanaan penataan ruang kota gitu ya, dari saya nanti, terus yang penataan ruang dan pengelolaan lingkungan dalam konteks KLAS itu Pak Mariono. Terus konteks berkelanjutan nanti gitu ya, itu dengan Pak Musadun. Nah terakhir nanti kita akan berikan tugas ya, biasanya dalam bentuk kajian beberapa artikel gitu ya, yang kemudian nanti dirumuskan dari artikel tersebut, dari sumber yang kita berikan, bagaimana strategi perencanaan kota itu bisa di-create gitu ya, bentuknya apa saja, terutama concern dengan penataan ruang gitu ya, supaya lebih sustain, environmental friendly dan seterusnya lah, seperti itu. Oke, penilaian ada 2 komponen gitu ya, ujian dan tugas kecil individu atau kelompok, itu jadi satu nanti, atau bisa jadi kalau ada tugas kecil individu dari dosen, yaitu komponen kecil gitu ya, 20%. Terus kalau kelompok yang 40%, jadi kalau kita combine semuanya ada 60%. Adapun nanti kalau nggak ada tugas kecil dari dosen ya, itu ya kita anggap tugas kelompok itu ya jadi 60%. Dan ujian dengan bobot 40%. Sementara ujian ini biasanya kita lakukan hanya di UAS, ujian akhir semester, gitu ya. Kalaupun nanti ada UTS, gitu ya, itu berarti dibagi 2, 20-20. Seperti itu. Nanti ini tergantung kesediaan dari masing-masing dosen, gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih UTS ya sudah, berarti 20-20. Tapi kalau nggak ada, ya berarti cuma UAS, gitu ya. Baik, ini beberapa referensi, daftar pustaka, sumber-sumber yang kita gunakan, gitu ya. Ini bisa diakses kalau di perpus kita cukup lengkap gitu ya, perpus PWK. Ya saya dari Kementerian Daerah dan Kota ya. Jadi kalau di perpus PWK itu komplit gitu ya. Atau sumber-sumber online yang biasa digunakan gitu ya, dan relevan dengan mata kuliah ini ya, terutama dari artikel jurnal misalkan, atau report, general report, international report, atau research project report, dan seterusnya. Oke, sementara itu mungkin ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan kontrak pembelajaran. Nanti presensi dibantu Pak Astomo ya, biasanya begitu. Baik, Prof. Ada yang mau tanyakan mungkin di bagian ini, kontrak pembelajaran? Dari saya cukup, Prof. Baik. Ya, saya share yang materi dulu ya, bagian pertama. Udah kelihatan ya? Oke. Sudah, Prof. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan di sini lebih pada konteks umum gitu ya, general konteks ya, interaksi dan hubungan main place. Jadi bagaimana konteks lingkungan itu tercreate gitu ya dari adanya main place interaction. Jadi kalau kita bicara main place interaction itu dalam terjemahan sederhana dalam konteks ruang itu dia membentuk namanya land use sebetulnya gitu ya. Jadi dia land use itu kan representasi dari human activities. Human activities dalam yang kemudian dibuat lebih gampang untuk bukan lebih gampang ya, dibuat dalam istilah namanya land use ya, penggunaan lahan. Jadi land use itu representasi dari human activities. Ya. Jadi interaksi antara human
manipulasi ini ya berimplikasi terhadap lingkungan sebetulnya ya. Jadi apapun yang kita lakukan di atas ruang, kita create, kita rencanakan, itu akan berimplikasi terhadap lingkungan. Dan juga lingkungan menjadi environment itu menjadi fokus sebetulnya ya. Kalau kita bicara tata ruang itu sebetulnya concern utamanya itu fokus concern utamanya itu environment sebetulnya atau environmental ya. Environmental itu kan istilah yang digunakan biasanya dalam konteks semantik bahasa gitu ya. Kalau environmental itu most European style gitu ya. Kalau environment itu di American style. Oke, akan saya mulai sedikit tentang konsep dan fungsi lahan, terus interaksi manusia dan lingkungan, land use human activities, nilai-nilai land use, ukuran human activities, dan tantangan perencanaan pembangunan ke depan yang biasanya berhubungan dengan aspek lingkungan gitu ya. Mungkin saya yakin Anda sudah mendengar dan melihat kemarinnya betapa dahsyatnya bencana yang terjadi di Sumatera gitu ya, di 3 provinsi, di mana 80% itu terjadi banyak terjadi di hampir 80% itu di wilayah Provinsi Aceh gitu ya. Kemudian Sumatera Utara dan semakin berkurang di Sumatera Barat. Nah, itu kalau kita lihat kemarin berita ya, wawancara yang dilakukan baik di TV, di media massa dan seterusnya itu berhubungan dengan concern lingkungan. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi ekosistem terganggu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu peran rencana tata ruang itu atau peran tata ruang itu sangat apa namanya? Sangat penting ya. Jadi satu sisi kita buat rencana tata ruang itu dalam rangka untuk memastikan apa-apa yang harus diberlakukan gitu ya. Di sisi lain juga memastikan misalkan memberikan kepastian terhadap peruntukan alokasi. Di sisi lain digunakan sebagai upaya untuk memitigasi resiko sebetulnya ya. Karena seperti saya sampaikan tadi sebetulnya tata ruang itu dia mostly concern on environment issues gitu. Makanya kalau kita tetap stick dan strict gitu ya pada bagian-bagian wilayah yang dikategorikan dialokasikan untuk wilayah konservasi, nah itu digunakan dalam rangka untuk memitigasi sebetulnya ya. Jadi kalau ada kejadian deforestasi gitu ya, land degradation dan seterusnya itu sebagai implikasi dari adanya pelanggaran tata ruang. Biasanya begitu gitu ya. Nah, yang jadi lemah sementara di bagian tata ruang itu ya bukan implementasinya tapi lebih ke pengendalian sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara penataan ruang kan ada 3 unsurnya. Ada perencanaan, ada pemanfaatan, dan ada pengendalian. Perencanaan biasanya dilakukan ya most of product of planning most of spatial planning product biasanya dia ya sifatnya ya lebih idealis gitu ya. Sesuai norma ya, sesuai standar. Pemanfaatan itu ya mestinya memastikan bahwa pemanfaatan itu sesuai rencana. Nah, memastikan pemanfaatan ruang sesuai rencana itu harus ada bagian yang lain disebut dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, kalau terjadi pelanggaran dan segala macam, berarti yang pengendalian ini gitu ya, yang kurang begitu optimal atau kurang begitu maksimal. Ya, jadi di Indonesia salah satu kelemahan kita adalah bagian itu gitu ya. Kita membuat rencana bagus, tapi dalam implementasinya kita tidak bisa memantau lebih komprehensif. Oke, ya jadi ini sebagai pengantar saja ya untuk mahasiswa PK mungkin masih ingat bagian ini ya, bahwa kalau kita concern lingkungan ya kita harus lihat lain itu sebagai satu ekosistem ya. Jadi ya tidak hanya manusia, ya ada organisme lain yang hidup di situ gitu ya. Sekali ekosistem itu terganggu, ya berarti akan terganggu pula yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu tata ruang itu fungsinya tadi menjaga sustain ekosistem tadi. Dalam konteks space ya, nah kalau kita terjemahkan lebih jauh, dia akan
mengarah kepada yang disebut dengan tadi land use gitu ya. Jadi spatial planning itu atau rencana tata ruang ya ujung-ujungnya adalah ya bagaimana kita mengalokasikan ruang untuk berbagai macam kegiatan gitu ya. Yang kemudian kalau di tata ruang itu dibagi menjadi dua according to Undang-Undang tentang Tata Ruang ya nomor 26 tahun 2007 dan juga diperkuat dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu yang tahun Junto berapa ya 2022 atau 2023 itu terus plus peraturan pemerintahnya ya kalau nggak salah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 ya tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian satu sisi ya kita concern land itu juga sebagai bentuk terjemahan dari landscape gitu ya. Jadi kombinasi konteks organisme, space ruang itu sendiri dan landscape gitu ya itu ya sebetulnya ya mostly fokus on environment gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya land use yang pemahaman dalam bentuk spesifik dari land space tadi gitu ya dia menciptakan economic activity ya dipandang sebagai satu aktivitas ekonomi yang land use tadi. Karena apa? Karena dia berimplikasi terhadap pemanfaatan ruang yang bisa dinilai secara ekonomi dan bahkan bisa mengenerate income in terms of economic ya. Misalkan gitu ya di industri gitu ya, land use for industry itu kan dia mengenerate income dari sektor industri, perdagangan gitu ya. Dia mengenerate income dari aktivitas perdagangan gitu ya. Nah, dari beberapa hal tadi, kemudian lebih jauh, land use tadi dia menciptakan, ya saya nggak akan cerita lebih banyak lah, karena ada basis teorinya gitu ya. Lebih jauh dia akan menciptakan apa yang disebut dengan economic rent on land. Ya, jadi artinya adalah bahwa land use dengan berbagai macam aktivitas tadi ya, yang tadi bisa mengenerate income dan seterusnya. Ya, jadi the highest income that can be generated from land use dia mempunyai rent on land yang lebih tinggi ininya ya nilainya gitu ya. Jadi misalkan untuk perdagangan ekonomi rent on land-nya akan lebih tinggi ketimbang hanya permukiman. Yang itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk land value atau yang mungkin sering kita dengar dalam bentuk harga lahan gitu ya. Harga lahan itu ya tergantung, kalau kita kan sering dengarnya kan per meter persegi gitu ya, rupiah per meter persegi. Tapi kalau di Papua sana mereka per bidang gitu ya, bukan per meter persegi lagi. Karena tanahnya luas-luas gitu ya. Kalau di perkotaan yang lebih padat pasti per meter persegi. Ya nggak akan bicara per bidang gitu ya. Baik. Nah mungkin ya ini basic principle gitu ya. Why do we need special environmental planning gitu ya. Ya yang pertama bahwa ya secara fisik kita lihat bahwa ya apapun yang ada di atas satu lahan ya misalkan satu area ya kita harus tetap concern tadi. Interest fisik itu harus utama ya dalam rangka untuk menghindari bencana dan seterusnya gitu ya. Tapi begini, konteksnya begini. Keberadaan lahan itu dia menciptakan berbagai macam interest sebetulnya ya. Nah, interest ini yang mesti kita akomodasi dan sekaligus mesti kita atur gitu. Nah, jadi kalau lahan itu hanya berupa fisik, interestnya itu kan rendah gitu ya. Interest ini dalam artian usaha untuk memiliki lahan tersebut ya. Jadi kalau dia hanya keberadaan fisik, itu interestnya nggak ada mungkin ya, atau bahkan rendah sekali. Contoh, lahan di tengah hutan misalkan gitu ya, fisik saja. Gitu. Orang mana mau ke sana gitu ya, mana mau dia milikin, karena nggak ada apa-apa, cuma secara fisik saja. Nah, tapi kalau dia sudah ada unsur legalnya, misalkan tanahnya itu lahan tersebut punya sertifikat, punya bukti kepemilikan yang sah dan legal dari pemerintah, interest itu muncul, ada gitu ya.
karena tidak hanya fisik, tapi ada unsur legal yang yang menjadi basis keberadaan lahan tersebut, sehingga membuat seseorang merasa lebih secure gitu ya kalau memiliki lahan tersebut. Nah, ditambah lagi akan menjadi interestnya akan menjadi lebih tinggi karena ada sosial budaya yang masuk di sana. Misalkan ada permukiman gitu ya yang dibangun, ada misalkan beberapa rumah yang kemudian berkembang di lokasi tersebut gitu ya. Kemudian interestnya akan lebih tinggi lagi karena kalau di sana juga berkembang kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi untuk perdagangan, misalkan kita sebagai pusat CBD dan seterusnya ya, Central Business District dan seterusnya. Jadi interestnya semakin tinggi. Nah, dalam rangka untuk mengatur interest tadi ya, ketertarikan manusia akan lahan tadi supaya tidak semena-mena misalkan ya, supaya tidak berimplikasi terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, seperti adanya bencana, degradasi, dan seterusnya, kita memerlukan spatial and environmental planning. Ya. Jadi di situ diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu ya. Maksudnya mana yang diperuntukkan untuk konservasi, mana yang diperuntukkan untuk budidaya, gitu ya. Mana yang dia boleh dikonversi, mana yang tidak, misalkan gitu ya. Di bagian mana alokasi lahan untuk konservasi dan di bagian mana alokasi lahan untuk budidaya. Seperti itu. Jadi kalau konteks penataan ruang itu ada dua komponen utama sebetulnya. Nanti itu akan saya sampaikan di pertemuan yang lain. Ada yang namanya struktur ruang dan pola ruang, gitu ya. Ya, jadi struktur ruang itu ya isi dari pola ruang tadi ya dalam rangka untuk menciptakan hierarki gitu ya, infrastruktur penghubung antara aktivitas satu dengan yang lainnya gitu ya. Sedangkan pola ruang itu adalah peruntukannya yang dibagi dua bagian utama ya, untuk konservasi dan untuk budidaya. Nah, budidaya ini untuk kegiatan tadi bermacam ini tadi ya, manusia, ada permukiman, perdagangan, industri dan seterusnya. Oke. Nah, interaksi antara manusia dan lingkungan sendiri pada prinsipnya adalah ya sangat berkaitan dengan human activities, seperti saya sampaikan tadi, yang dia terkoneksi langsung dengan lahan gitu ya. Karena apa? Karena dia butuh itu gitu ya. Jadi lahan itu jadikan sebagai apa ya istilahnya ya media untuk aktivitas manusia tadi gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat di perkotaan misalkan ya, jadi pedesaan juga sama, di bagian-bagian tertentu satu wilayah kota itu ya diperuntukkan untuk spesifik land use gitu ya. Sedangkan yang lain itu di bagian lain gitu ya. Atau bahkan ada mungkin prinsip yang dianut dengan model mixed use. Jadi dalam satu bagian wilayah kota atau satu koridor itu ada berbagai macam aktivitas gitu ya. Ada perkantoran, perdagangan, bahkan ada mungkin kok dikombinasikan dengan permukiman di sekitarnya gitu. Itu model-model yang tadi disebutkan dalam bentuk land use. Mixed use. Nah, land use sendiri gitu ya, itu disebutkan seperti saya sampaikan di sini, a piece of land is suitable for a given activity. Jadi satu bagian lahan, satu lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan tertentu yang dia suitable, layak untuk kegiatan tertentu. Jadi dia mencakup where and for what gitu ya, di mana dan kegiatan apa. Di mana itu terms of location gitu ya. Jenis kegiatan itu ya berarti aktivitinya apa. Gitu. Nah, oleh karena itu dia harus ya, makanya kita dalam merencanakan ruang itu harus ada analisisnya gitu ya.
Jadi merencanakan ruang itu ya tidak serta-merta kita mengalokasikan ini untuk apa berdasarkan ini kita intuisi, tidak gitu ya. Ada pertimbangan akademik dan ada pertimbangan apa normatif juga yang digunakan dalam rangka untuk menentukan ini untuk apa misalkan ya di lokasi ini dan seterusnya. Nah, land use itu kemudian meng-create desire ya, keinginan manusia untuk ya tadi mengembangkan, memiliki dan seterusnya gitu ya. Tapi di sisi lain kita nggak butuh land use plan apabila no desire on specific land gitu ya untuk develop ya for further needs ya requirement and so on ya. Jadi nggak perlu kita analisis. Jadi misalkan satu lahan yang dia berada jauh dari lokasi permukiman atau perkotaan gitu ya. Ya kita nggak perlu analisis ya, we create as it is gitu loh. Ya seperti itu. Kalau dia untuk forest ya harus seperti forest seperti itu. Ya. Nah preferensi yang berbeda, yang tadi menciptakan interest gitu ya, karena in terms of benefit yang akan didapat gitu dalam satu lokasi, itu akan meng-create berbagai jenis lokasi, land use ya. Yang permukiman karena preferensinya untuk bertempat tinggal, yang perdagangan karena preferensinya sebagai pusat komersil atau kegiatan komersil, ya. Yang industri karena ada preferensi untuk aktivitas industri, gitu ya. Jadi preferensi yang berbeda dari desire tadi, gitu ya, ya berimplikasi terhadap jenis land use. Baik, itu ya ini para pemain apa land use planning ya. Jadi ada beberapa ya istilahnya mungkin stakeholder lah bisa kita sebut gitu ya. Planners ya, dia berfungsi sebagai pemain sekaligus sebagai manager. Karena apa? Dia memanage stakeholders yang lain gitu ya dalam meng-create satu produk land use plan gitu ya. Karena dia yang berperan sentral. Yang kedua ada private atau developer dari pihak swasta yang mengisi dari apa rencana guna lahan karena mereka punya modal gitu ya. Community di sisi lain itu sebagai apa unsur yang bisa mendapatkan benefit maupun unsur yang memberikan masukan ya karena mungkin akan berimplikasi terhadap tempat mereka tinggal sehingga mereka harus memberikan masukan. Sedangkan ada stakeholders itu ya dari berbagai macam baik itu unsur government maupun non government gitu ya. Yang mereka juga mempunyai kepentingan karena konteks misalkan ekonomi politik ekonomi ya sosial misalkan seperti itu yang bisa apa dilakukan ketika dalam penyusunan rencana guna lahan dalam menghasilkan produk rencana tata ruang. Nah, jadi kalau di Indonesia itu rencana guna lahan tadi, data pola ruang tadi itu bagian dari salah satu produk rencana tata ruang wilayah, gitu ya, kota maupun kabupaten, provinsi dan nasional. Nanti akan saya perkenalkan di pertemuan berikutnya. Nah, dari tadi interaksi human and place, interaksi man and place tadi, gitu ya. Ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi di satu sisi gitu ya, dia ada socio-economic system ya, yang berkembang di masyarakat. Ada politik, ada budaya, demografi, bisnis, law, dan seterusnya. Di satu sisi ada natural system provided by the nature ya. Jadi sistem natural yang ya apa namanya yang tersedia gitu ya baik itu abiotik maupun biotik. Nah, kemudian land use itu mengakomodasi dua hal ini tadi gitu loh. Di satu sisi ada socio-economic system yang dia membutuhkan land ya, di sisi lain ada natural system yang dia menyediakan land tadi gitu ya.
Nah, kemudian land use ini ya mengawinkan dua itu tadi gitu ya. Nah, nanti keluarnya ya itu tadi dalam berbagai macam bentuk aktivitas. Misalkan ada agriculture, ekosistem, urban industrial, ekosistem, near natural itu bisa jadi lebih kepada misalkan apa kawasan konservasi tertentu gitu ya. Nah, jadi interaksinya seperti itu dari global influence dari bagian sebelah kanan ini apa namanya? Dan ada exogenic factors ya yang dari natural ya dan juga great land use. Baik, penjelasannya seperti ini. Jadi land use itu interaksi dari natural system dan socio-economic system. Tadi ya, yang di tengah-tengah land use. Cumulative actions, jadi tindakan-tindakan kumulatif oleh individual itu dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal tadi ya, berbagai macam interest itu kalau nggak diatur, ya dibiarkan saja, itu akan memberikan dampak yang tidak baik gitu ya, dan cenderung merugikan. Contoh begini, kalau ada satu perusahaan misalkan dia punya interest untuk bangun industri gitu ya, tapi mereka nggak punya instalasi pengolahan air limbah yang baik dari industri tersebut gitu ya. Nah, otomatis misalkan mereka akan cari lokasi yang dekat dengan air badan air, misalkan sungai gitu ya, dalam rangka untuk membuang ininya gitu loh. Dan ini kan merugikan, mencemari dan seterusnya. Oleh karena itu yang seperti itu harus direncanakan dan diatur gitu ya dalam bentuk tadi rencana tata ruang sebaiknya di mana dan yang detail juga mengatur bagaimana termasuk KLHS-nya itu ya, bagaimana IPAL tadi industri pengolahan air limbahnya itu dilakukan dan di mana ditempatkan gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara tadi seperti itu, konteks lingkungan dan tata ruang, bahwa kalau kita merencanakan itu ya konteks lingkungan itu ya dia bagian dari kegiatan spasial yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan banyak gitu ya, karena kita berhubungan dengan spasial biasanya ya terutama analisis spasial yang dilakukan itu lebih dominan gitu ya. Untuk bisa mengakomodasi itu. Dalam rangka apa? Misalkan kita yang melihat wilayah mana sih kalau kita bangun sesuatu yang akan berdampak luas, misalkan secara spasial gitu ya. Nah, oleh karena itu, penggunaan teknologi GIS dulu-dulu itu ya tahun 60-an, 70-an itu planners itu perencana itu termasuk orang yang apa namanya pertama yang menggunakan teknologi GIS ya dalam rangka untuk membantu tadi ya memberikan gambaran ya ruang dan analisis bagaimana suatu wilayah itu direncanakan dan untuk apa. Dan itu fokusnya adalah environment. Jadi pada waktu awal itu tahun 60-an, 70-an gitu ya. Environment concern itu menjadi pusat perhatian ya bagi pemerintah dan global agenda ya. Bahwa kalau kita merencanakan itu ya mestinya ya termasuk musimnya sekarang gitu ya. Tapi kadang ini yang karena ada kepentingan lain gitu ya, nah ya implikasinya yang bisa kita rasakan saja gitu ya. Seperti halnya mungkin banjir yang kemarin itu gitu ya. Karena kan diindikasikan ada terjadi deforestasi untuk apa? Untuk penambangan, untuk pengembangan sawit, misalkan dan seterusnya. Yang itu tidak dibarengi dengan upaya-upaya mitigasi yang lebih bisa mengurangi risiko misalkan gitu ya. Nah, itu yang menjadi isu kemarin yang ramai setelah ada bencana di Sumatera. Oke, mungkin ini saya lewatin saja. Sampai sini ada yang mau bertanya mungkin?
Belum, Prof. Cukup jelas, Prof. Hmm, baik. Ya, jadi saya lanjutkan di bagian ini yang lebih detail land use human activities ya, jadi berhubungan dengan land use. Jadi kalau kita bicara konteks human activities ada tiga komponen utama gitu ya. Jadi kalau kita bicara perkotaan gitu ya, perkotaan itu sebetulnya kan mostly untuk pusat permukiman ya. As compared to pedesaan kan dia kan nggak begitu banyak. Kalau pedesaan lebih ke agriculture. Jadi konteks residensial ya dan employment. Jadi uh, where people work and where people live sebetulnya ya. Oleh karena itu biasanya kalau kita melihat perkotaan dalam kacamata atau perspektif yang lebih umum itu ya pergerakan manusia dari mana mereka di mana mereka bertempat tinggal dan di mana mereka bekerja gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu ya masuklah yang lain gitu ya dalam rangka untuk mensupport itu. Misalkan apa ya transportasi, pusat-pusat misalkan kegiatan yang lain gitu ya dalam rangka untuk menjembatani antara pergerakan yang terjadi dari atau yang disebut dengan origin destination ya, where people live and where people work gitu ya. Dan yang lain itu di luar itu ada yang disebut dengan ya non-residential dan employment activities ya. Jadi interaksi antara land use dan human activities itu juga berhubungan dengan sumber daya dan modifikasinya. Jadi lahan menyediakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan air gitu ya. Oleh karena itu, air ini menjadi sangat krusial bagi kehidupan manusia. Biasanya people live near to residential people live in the residential area near to water resource biasanya seperti itu. Ya, ini bisa dibuktikan lah gitu ya bahwa kawasan permukiman yang ada misalkan di Semarang itu nggak mungkin nggak ada sumber airnya gitu ya. Pasti itu sudah disurvei dulu gitu ya. Dan para pengembang developer nggak akan juga membangun perumahannya kalau nggak ada sumber air gitu ya, karena bakal tidak diminati gitu ya. Nah, di sisi lain gitu ya, aktivitas manusia dia memodifikasi bentuk lahan sesuai dengan ini ya kebutuhan biasanya gitu. Manusia bisa merubah karakter dan komposisi fisik. Ini possible dan mungkin karena manusia mempunyai kemampuan itu di sisi lain bisa juga dibantu disupport oleh perkembangan teknologi. Misalkan begini ya, untuk lahan-lahan yang dia berada di slopey area misalkan gitu ya. Mungkin secara tata ruang pada kemiringan tertentu itu tidak diperbolehkan karena itu mengganggu ekosistem gitu ya. Mestinya jadi konservasi tetapi kok diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang itu nanti berimplikasi terhadap tadi misalkan longsor dan seterusnya gitu ya. Tapi dengan bantuan teknologi untuk lahan-lahan yang dengan slopey area yang tidak terlalu terjal misalkan gitu ya, tidak terlalu slopey, miring misalkan, itu bisa dilakukan gitu loh. Kalau di arsitektur itu ada model yang namanya cut and fill gitu ya. Dia cut di atas, dia fill di bawah gitu ya. Dengan model konstruksi yang sedemikian rupa dari civil engineer dan seterusnya gitu ya, itu menjadi penting, menjadi bisa gitu ya. Tapi tetap saja dengan keterbatasan. Jadi kalau kita melewati limit itu, ya biasanya ya suatu saat ya ini akan jadi bencana gitu ya. Oke. Nah ini apa namanya konteks hubungannya tadi ya. Human activities land dia ada modifikasi yang dilakukan gitu ya. Misalkan tadi di pinggir sungai dibangun talut misalkan ya. Tapi kita harus aware juga bahwa kalau dari tata ruang itu
ada sempadan yang harus kita taati gitu ya. Terus the land ke human activities dia sedia resource tadi, space and resources tadi ya. Di water sumber air tadi dan seterusnya. Nah, kegiatan manusia yang berbeda itu diakomodasi dalam bentuk ya berbagai macam land use ya untuk mensupport mendukung berbagai macam aktivitas manusia. Nah, land use sendiri sebagai bentuk dari salah satu bentuk dari produksi rencana tata ruang, dia mempunyai 3 value sebetulnya ya. Yang salah satunya itu adalah ecological value. Ya, kalau kita bicara ecological value, ya mestinya ini menjadi concern juga gitu ya, dalam rangka untuk mempertahankan aset lingkungan gitu ya, terus integritas lingkungan dan preservasi alam. Nah ini yang harus, kalau saya pikir untuk wilayah-wilayah tertentu ini yang harus diperhatikan utama gitu ya, yang dia berpotensi untuk memberikan dampak, yang dapat memberikan dampak yang lebih luas seperti wilayah-wilayah dengan potensi bencana yang tinggi, misalkan nilai ekologi ini harus nomor 1 gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya di wilayah perkotaan gitu ya, itu ada juga nilai, ya dia harus seimbang lah pokoknya ya. Ada nilai guna sosial ya, berhubungan dengan kehidupan masyarakatnya yang berimplikasi terhadap bentuk-bentuk ini ya untuk kota gitu ya, dengan model-model ininya ya, model kotanya gitu ya, yang konsentris, misalkan yang multinuklei dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari persebaran di mana masyarakat tinggal gitu ya. Terus ada juga yang disebut dengan nilai pasar gitu ya. Nilai pasar ini yang biasanya digunakan sebagai basis dalam menentukan ini ya nilai strategis ya penempatan lokasi suatu peruntukan gitu ya. Ada istilah nanti highest and best use gitu ya. Nah, dalam satu lokasi tertentu yang strategis, biasanya dengan konteks nilai pasar ini cenderung akan menempatkan land use yang lebih bisa mengenerate income maksimal gitu ya, dengan pertimbangan bahwa setiap jengkal lahan yang ada di situ ya harus 100% bisa menghasilkan ya tadi mengenerate income gitu ya. Contohnya begini, dalam satu kawasan kota, terutama di pusat-pusat kota gitu ya. Di satu bagian pusat kota itu biasanya dia peruntukannya hampir 100% ya komposisi antara build up area dan non build up-nya. Mostly hampir 100%. Kalaupun nggak 100%, sisanya itu dimanfaatkan sebagai ruang parkir biasanya. Nah, itu kan mengenerate income juga gitu loh. Nah, tapi dalam konteks sustainable development gitu ya, Anda mungkin juga concern lingkungan pasti ada istilah SDGs gitu ya. Walaupun sekarang mungkin sudah dibagi menjadi 17 melalui Sustainable Development Goals ya. Nah, jadi kalau prinsip-prinsip Sustainable Development itu yang dia bisa mengakomodasi semua aspek menjadi lebih seimbang, misalkan dari nilai sosial, pasar, dan ekologi, itu ya bisa mensupport perkembangan kota yang lebih sustainable. Tapi dalam kenyataannya, ya kadang jomplang gitu ya. Karena kok bisa begitu sih? Indonesia itu tata ruangnya nggak telat gitu ya. Sekarang kalau kita trace ke masa sebelum kemerdekaan atau masa sebelum Undang-Undang Tata Ruang itu keluar ya, tahun pertama kali tahun 92, nomor 24, itu basis kita menata ruang apa coba? Itu kan ya berdasarkan peraturan-peraturan saja, tidak ada peraturan yang strict betul-betul ngatur gitu. Apalagi setelah zaman kemerdekaan gitu ya. Nah, jadi apa-apa yang dilakukan sebelum Undang-Undang Tata Ruang itu muncul, ya itu kan nggak bisa serta-merta dihilangkan gitu ya. Nah, akhirnya pada suatu saat, ya mungkin berkembangnya secara sporadis dan tidak terkontrol, akhirnya ya banyak permasalahan. Gitu. Di satu sisi, kadang rencana tata ruang itu ya dikalahkan dengan tata uangnya itu sendiri ya, tanpa R ya.
Karena apa? Karena ya ada kepentingan ekonomi di situ. Jadi bukan rencana tata ruang, melainkan rencana tata uang. Jadi kegiatan yang bisa menjadi income yang lebih tinggi dengan profit yang maksimum misalkan ya, uang yang berbicara di situ gitu loh. Oleh karena itu dulu kan banyak pelanggaran juga gitu ya. Jadi misalkan rencananya ini, yang jadi apa gitu ya. Nah itu yang kadang jadi isu. Tapi sekarang mestinya sudah lebih strict, kita sudah lebih aware ya. Tapi apakah yang dulu-dulu itu akan kita hilangkan misalkan gitu ya? Ya, nah itu jadi bahan diskusi sebetulnya. Oke. Ya ini tadi prinsip supaya sustain, tapi ini prinsip yang dialis gitu ya. Pada kenyataannya praktek land use plan itu gitu ya di satu lokasi itu ya kadang berat sebelah atau panjang sebelah gitu ya, atau panjang dua gitu ya. Ya, sedangkan dia teramputasi di bagian yang lain misalkan gitu ya. Nilai pasar lebih dominan, ekologinya minimalis misalkan. Nah itu ya kita tunggu saja kalau seperti itu akan terjadi bencana ya. Misalkan di Jakarta gitu ya. Ya itu kan ya kita lihat saja toh sudah melebar kemana-mana gitu ya. Kalau dulu dia dalam sistem dasnya Bogor ya, dan sampai ke ini sekarang Depok pun sudah ada, Bekasi pun sudah ada, gitu ya, sudah melebar kemana-mana. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bro. Cukup jelas ya, baik. Nah, sekarang kita bicara tentang ukuran human activities ya. Yang pasti ada intensity. Intensity itu seperti carrying capacity lah gitu ya. Kalau yang sering Anda dengar dalam konteks lingkungan. Jadi seberapa besar, seberapa banyak misalkan people live at a place gitu ya. And what do they do there ya. Jadi kalau melebihi kapasitas tersebut, misalkan lebih nilai intensitas, itu ya berarti kapasitinya sudah nggak ini gitu ya. Nah, seperti halnya kalau kita melihat, kalau kita bicara kota mana sih yang terpaling padat di dunia misalkan gitu ya. Ada yang bilang Jakarta, belum tentu. Ya, kita lihat saja datanya gitu ya. Beberapa waktu lalu ah, paling padat itu di Dhaka ya waktu itu ya di Bangladesh. Mungkin sekarang sudah berubah juga ya. Sekarang kan katanya kota yang paling besar populasinya Jakarta ya. Yang kemarin data tahun 2025 terakhir itu ya. Jadi, tapi in terms of density ya belum tentu karena density itu kan populasi as compare to luas area atau jadi kalau kotanya luas areanya kecil tapi populasinya tinggi, wah berarti density-nya juga tinggi gitu ya. Nah, kita bicara capacity gitu sekarang. Berapa besar daya dukung lahan yang diberikan terhadap manusia yang ada di atasnya atau organisme yang ada di atasnya gitu ya. Nah, itu jadi hal yang menarik juga untuk diteliti sebetulnya ya. Misalkan dalam konteks kapasitas Kota Semarang, batas ambangnya berapa misalkan ya. Nanti keluar, oh ternyata yang di sana masih berpotensi untuk dikembangkan. Yang ini sudah less potensial misalkan. Yang itu not recommended misalkan gitu. Itu menarik juga untuk jadi bahan apa namanya tesis gitu ya, konteks environment dan tata ruang. Aktivitas manusia menentukan resource, demand, dan perubahan pada lahan. Ya, jelas gitu ya. Contoh pada taman. Ya, dia less resource dan minimal change. Ya. Nah, oleh karena itu peruntukan itu ya kita harus mempertimbangkan gitu ya. Kalau di Indonesia dalam konteks ini kan kita sudah mempunyai aturan tersendiri. Penyediaan apa ruang terbuka hijau misalkan. RTA di Indonesia itu kan by regulation kan 30% dari luas total. Dengan komposisi 20% itu public, 10% private gitu ya. Jadi kalau ada private company dia
mengembangkan membangun sesuatu itu dalam proses land development, luasnya misalkan 2 hektar, 10% dari 2 hektar itu harus disediakan untuk RTH gitu. Nah, secara keseluruhan dalam satu kota itu mestinya atau kabupatennya 30%. Sekarang pertanyaannya, apakah RTH itu bisa dipenuhi seperti kota yang ada di Jakarta? Yang lahannya terbatas, nilai lahannya tinggi. Semua orang kepengen bangun untuk peruntukan tertentu, bukan untuk dibangun taman gitu ya. Nah, ini jadi challenge kita bersama. So, what about other activity? Bagaimana dengan aktivitas lain pertanyaannya? Land use change lead to higher intensity levels, yang kemudian ya dia meningkatkan meningkat sejalan dengan tingkat urbanisasi. Seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia, primary city seperti kota Jakarta gitu ya, intensitasnya kan semakin tinggi ya. Jadi tingkat urbanisasinya juga semakin tinggi gitu ya. Oleh karena itu, demand akan lahannya juga akan semakin tinggi yang berimplikasi kepada tadi extended region gitu ya, urbanized region gitu loh. Yang tidak hanya mungkin pada waktu itu berapa 20 tahun yang lalu itu cuma di bagian Jakarta saja, tapi sampai sekarang sudah masuk melebar sampai Tangerang ya, apa yang kita sebut dengan Jabodetabek misalkan gitu. Itu sudah bagian dari greater-nya Jakarta gitu loh. Jadi kita sudah tidak bisa bilang lagi Tangerang gitu ya, tapi Tangerang itu Jakarta gitu ya. Tapi secara administratif tetap gitu ya, tapi kalau extended urban region-nya itu jadi bagian yang lebih besar lagi dari kota Jakarta gitu. Baik. Nah ini beberapa tantangan dalam perencanaan pembangunan ya. Yang pertama populasi. Ya ini ada gambar tentang population explosion ya, mind map. Jadi karena ada peningkatan populasi, terus ada kebijakan seperti di Cina itu hanya pembatasan satu ini gitu ya, satu anak ya yang diberlakukan untuk way to ya decrease population gitu ya. Kalau increase population ini ada medicine dan seterusnya ya. Terus dampaknya, terus exponential growth yang berhubungan dengan carrying capacity berapa ini ya tadi 1% per square meter gitu. Terus faktanya adalah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Ini mind map-nya gitu ya. Nah, dan yang terjadi sekarang ya jadi semuanya ya begitu ya, terkonsentrasi. Mungkin sekarang data statistik terakhir kelihatannya Cina itu sudah dilampaui oleh India gitu ya. Jadi kalau kita bicara ledakan penduduk, yang terjadi di Cina itu karena polusi yang kebablasan kalau menurut saya ya. Bukan kebablasan polusinya, tapi gara-gara polusi seperti itu, jadi masyarakat Cina itu sudah terbiasa gitu ya. Nah sekarang kan mereka mengalami depopulasi gitu ya. Dan pemerintah memberikan insentif untuk pasangan yang bisa mempunyai anak lebih dari satu sekarang gitu ya. Populasi mereka udah banyak. Di satu sisi insentif diberikan juga untuk masyarakat yang mau kembali ke desa gitu ya. Karena banyak depopulation di rural area, banyak desa yang ditinggalkan karena bermigrasi tadi. Sehingga produktivitas komoditi pertanian di pedesaan terhenti gitu loh. Nah sekarang kalau orang semuanya ke kota, siapa yang mau produksi gitu ya? Karena urban farming itu nggak akan bisa mencukupi untuk kebutuhan massal gitu. Oke, nah ini urban population tadi ya, perkembangannya semakin meningkat di perkotaan, semakin menurun di perdesaan. Ya. Terus slum areas ya, banyak terjadi di kota-kota yang dengan tingkat populasi tinggi. Adanya urbanisasi yang secara konvensional
diartikan ya kalau kita menuju urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota misalkan, padahal urbanisasi itu kan more than itu ya. Ya dengan tadi misalkan keterbatasan knowledge ya, keterbatasan skill dan seterusnya, modal ya, orang-orangnya kan nggak bisa hidup lebih baik, ya akhirnya ya di selam-selam area begini gitu ya. Ini berimplikasi terhadap masalah lingkungan gitu ya. Kalau selam area kan ya jadi lingkungannya nggak baik, nggak sehat gitu toh, suka kena penyakit, misalkan sanitasinya jelek, drainasinya juga nggak bagus gitu ya. Juga di sektor transportasi ini berimplikasi terhadap lingkungan juga. Karena apa? Karena tingginya polusi udara, itu ya, karena banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan, dan juga nggak bagus bagi pernapasan, kesehatan, misalkan gitu ya, dan seterusnya. Terus ada juga dari lingkungan yang spesifik gitu ya, deforestasi misalkan ya, terus industrialisasi ini yang dia membuat artificial fog gitu ya. Jadi ini artificial cloud ya. Ini yang putih-putih ini bukan awan ya, itu adalah asap industri gitu ya. Terus ya ini apa kekeringan, dry season gitu ya. Ini bekas sampah banjir. Ini juga apa sampah di mana-mana gitu ya. Itu kan masalah lingkungan gitu ya. Di satu sisi ada climate change. Nah, yang begini-begini ya kita harus fokus ya, konteks tata ruang juga. Sekarang seperti misalkan yang ini industri, ya mestinya dalam tata ruang tidak boleh menempatkan industri itu di higher than resident place gitu ya. Kalau enggak ya buangannya itu akan tercover dulu, apalagi kalau di lembah gitu ya. Seperti di Mexico City misalkan gitu ya. Deforestasi misalkan gini kan berimplikasi terhadap lingkungan ya, dan juga terhadap bahaya-bahaya atau bencana yang lebih akan berdampak luas gitu ya. Terus ini ada ya banjir. Kalau kita bicara banjir ya bukan hanya di Indonesia ya, di negara maju juga sama saja. Ini di London, ini di Venesia. Venesia kan di atas air dan dia langganan gitu. Ini di Australia, nah, ini di Indonesia. Oke, terakhir konteks sustainable development. Ya. Sustainable development itu ya by definition ya dari Brundtland Report dan dari Rio de Janeiro Convention ya katanya agenda, dengan definisi development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi dengan ini singkat ya secara simpel bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan berimplikasi terhadap masa depan kita, masa depan generasi berikutnya. Jadi kalau kita lakukan sekarang sesuatu yang bisa lebih safe untuk di masa depan, ya berarti generasi yang berikutnya itu mereka tidak perlu susah lagi untuk meng-create sesuatu gitu ya yang bisa mensupport hidup mereka gitu ya. Ya intinya apa yang kita lakukan sekarang akan berimplikasi terhadap future generations gitu. Nah, kemudian SDGs ini diterjemahkan dengan 17 SD ini diterjemahkan dalam 17 SDGs yang ini akan berakhir nanti sekitar 4 tahun lagi ya. 2030, dan kita punya indikator ini yang kemudian bisa nanti dinilai Indonesia itu sudah memenuhi SDG mana saja to what level gitu ya misalkan ya. Kalau sebelum ini kan ada MDGs ya, Millennium Development Goals. Nah, ini biasanya indikator yang digunakan dalam rangka untuk mengukur sampai seberapa jauh kota misalkan gitu ya, satu wilayah itu dia berasosiasi dengan komponen Sustainable Development Goals. Baik. Terus yang terakhir, ya ini kalau kita bicara tata ruang tadi ya, yang pertama to put
environmental concerns and socio-economic principles dalam rencana tata ruang yang melibatkan multi-level stakeholders dan melibatkan teknologi informasi berupa geoinformation teknologi tadi yang berperan dalam rangka untuk menganalisis secara spasial. Dan kita harus tetap keep planning proses, implementasi, controlling measurement, dan monef yang berkelanjutan dalam rangka untuk memastikan bahwa rencana tata ruang yang create gitu ya, itu secara konsisten diberlakukan dan dipantau gitu ya. Supaya apa? Supaya dalam jangka waktu yang lebih lama bisa tercreate apa yang disebut dengan sustainable land use yang secara ekonomi dan ekologi viable, tersedia gitu ya, diandalkan, dan secara sosial political acceptable. Ini sebetulnya idealis gitu ya. Tapi ya satu sisi kita harus idealis untuk meminimalkan dampak gitu ya. Yang paling sangat tidak idealis itu kalau kita bicara politik. Politik itu bukan sesuatu yang idealis ya. Politik itu based on interest gitu ya. Dan ya based on kepentingan ya, interest. Nah, ya itu tadi apa namanya ya bisa mungkin ya apa tidak secara politik tidak ya politik itu bisa bagus dalam artian dia menghasilkan misalkan peraturan yang spesifik gitu ya karena kan diproduksi dari situ ya misalnya di DPR gitu ya. Tapi juga tidak bagus kalau dia mengakomodasi specific interest gitu ya, yang itu menguntungkan hanya beberapa pihak gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, itu ya, jadi ada dalam perspektif kita concern environment yang lebih luas, lokal perspektif dengan local condition dan konteks tenure dan tenure security juga yang berhubungan dengan kepemilikan dan juga penggunaan resource, land resource terutama. Sedangkan kalau regional dia ada ekonomik, sosial kultural, policy, topografi dan seterusnya. Oke, mungkin saya sedikit aja sebagai pengantar ya. Mungkin kesimpulannya bisa nanti disimpulkan sendiri gitu ya. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Baik, Prof. Mungkin saya izin bertanya, Prof. Oke. Oke, matur nuwun, Prof, atas paparannya. Mungkin tadi saya cukup menyoroti bagaimana hal yang beberapa itu memang ada yang nggak idealis gitu ya, Prof. Salah satunya di bagian politik. Nah, mungkin saya izin bertanya apabila terdapat sekiranya suatu area itu secara tata ruang gitu sebenarnya tidak boleh build up area begitu ya, Prof. Namun dengan adanya mungkin quote unquote PSN gitu, proyek strategis nasional itu dimungkinkan dikuningkan gitu, Prof. Artinya dari non build up area bisa di build up area itu apakah juga salah satu bentuk yang tadi Prof sampaikan bahwa politik itu based on interest itu ya, Prof ya, yang mungkin saat ini juga beberapa kasus yang mungkin cukup jadi polemik di masyarakat juga. Mungkin itu sih, Prof, yang saya ingin tanyakan. Matur nuwun, Prof. Iya, memang ya. Jadi kalau kita bicara konteks PSN gitu ya, PSN itu selalu datang mungkin di tengah atau di akhir gitu ya dari satu produk tata ruang. Jadi gini, kalau kita bicara tata ruang itu kan dia kan memang otonominya berada di kota kabupaten dan juga mungkin sebagai unsur koordinasi dan manajemen juga harus berkomunikasi dengan provinsi gitu ya. Tapi tetap saja karena kita punya namanya prinsip hierarki komplementer bahwa produk tata ruang yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Jadi ya DTR yang detail melihat rencana tata ruang kota kabupaten lihat provinsi, provinsi lihat yang nasional. Nah, yang jadi pertanyaan
apabila PSN itu di luar itu gitu ya. Kalau di dalam itu nggak masalah atau tinggal diadopsi saja. Nah di luar itu gimana gitu loh. Padahal itu kan ya bisa jadi kepentingan politik atau bisa jadi juga tidak sebetulnya ya. Karena memang kebutuhan gitu ya. Tapi bisa jadi itu politik karena apa? Karena ya kebutuhan yang dibungkus politik misalkan gitu ya. Karena apa? Karena dengan kebutuhan dipenuhi, ya nanti ke depan politiknya adalah dia concern dengan partai tertentu atau concern dengan pemimpin tertentu ya. Karena telah berjasa misalkan seperti itu. Tapi by regulation itu diperbolehkan masalahnya gitu ya. Kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja dulu, itu selalu jadi isu. Daerah-daerah itu banyak tuh yang protes sampai demo-demo gitu ya. Ada PSN datang tapi di tata ruang mereka nggak ada. Itu yang dipermasalahkan sampai ke pengadilan segala macam. Tapi iring dengan perkembangan dan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, keberadaan PSN itu mau nggak mau harus diakomodasi gitu ya. Yang kemudian itu dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang direkomendasikan dan itu harus diakomodasi. Nah, kalau sudah begitu kan kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Maksudnya ya sudah, kalau nggak ada di RT RW, kalau ada PSN, ya RT RW-nya menyesuaikan gitu loh. Nah, itu sudah selesai toh berarti. Tapi di satu sisi, ya apa namanya, ya tadi ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Nah, kita berhentinya di situ jadinya ya. Mau nggak mau yang seperti itu harus diakomodasi. Kalau ada kepentingan politik, bisa kita bilang seperti itu. Kalau tidak ada juga bisa kita bilang seperti itu karena adanya kebutuhan gitu ya. Contoh gini, misalkan ya, suatu kepemimpinan pusat gitu ya, PSN itu kan strategi nasional berarti dari perintah pusat gitu ya. Eh, Tata ruang itu kan sudah ada. Sedangkan setiap kepemimpinan 5 tahun, dia harus buat namanya RPJMD dan RTRWN gitu ya. RPJMP ya, pusat ya. RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun. RTRWN Nasional 5 tahun ya. Nah, dalam 5 tahun itu mereka kan punya program-program tuh. Bangun ini, bangun itu, di sini, di situ. Dan itu kan belum memang terakomodasi. Jadi mengapa itu nggak bisa klop gitu ya. Oleh karena itu harus diakomodasi dalam bentuk tadi, rekomendasi gitu loh. Supaya bisa masuk dan diakomodasi. Jadi memang waktunya itu nggak pas ya kalau menurut saya. Eh, Sehingga ya memang kepentingannya di situ gitu ya. Di satu sisi itu dalam mengakomodasi program kegiatan selama 5 tahun karena pemerintahan berganti, di satu sisi rencana tata ruang itu mungkin sudah ada duluan dan ini nggak sesuai waktunya gitu loh. Makanya ketika ini masuk ada PSN itu harus disesuaikan dan diakomodasi. Nah itu dalam konteks tadi mengapa itu jadi isu harus ada rekomendasi ya karena ada ya itu tadi perkembangan yang seperti itu gitu loh kalau menurut saya. Dan bisa jadi ya tadi dia jadi ada politik juga ya bisa jadi seperti itu. Ya tergantung kita saja mau melihatnya. Tapi by regulation itu sah gitu loh karena sudah diakomodasi dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kemudian diturunkan lagi di dalam permen gitu ya, permen ATR itu. Itu Mas Helmi. Baik, Prof. Matur nuwun atas jawabannya. Ya. Oh ya Mas Helmi, saya kelihatannya tanggal 13 nggak bisa online ya karena saya ada ketemu acara di Baik, Prof. Jakarta. Nah, nanti Mohon saya kasih catatan saja ya. ya, baik, Prof. Siap, Prof. Matur nuwun. Ada lagi mungkin? Ya kalau nggak ada bisa saya akhiri sampai di sini ya. Karena saya ada jam 11.30 ada kegiatan. Baik, Prof. Ya, Baik, baik Bro. semua. Ya semuanya terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Saya selalu. Asik dong, Bro. Oh, Butterhub nggak? Ayo.
Anjir, dikit kata kau terhambat. apa? Yes, bro. Emang apa sih lo? Mas, aku melu Mas, main yang Burgem po ning ndi Mas? Ya, aku nunggu Silvi main yang di.